Halo, selamat siang guys. Selamat ketemu lagi dengan saya Arina Mutiara yang pada siang hari ini sedang beristirahat atau rehat siang setelah tadi saya baru kondangan dari teman kerja saya yang sedang melangsungkan pernikahannya, yaitu Butia dan Pak Dana, dan sekarang aku sudah berada di rumah. Oke teman-teman semuanya, kita cerita-cerita ya di sini bareng saya di live saya untuk berbincang-bincang dan cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita apa aja yang bisa diceritakan sambil sekalian promo-promo ya guys ya. Cerita sedikit tentang produk yang sedang ada di hadapan saya ya guys. Ini produk namanya minyak VCO. Minyak VCO itu adalah filterisasi daripada minyak minyak VCO dari minyak VCO itu berarti minyak kelapa ya, yang disaring gitu, sehingga ini virgin atau asli ya. Saya berbagi sedikit cerita tentang minyak ini ya. Sudah sekitar sebulan yang lalu itu saya massage pakai ini gitu. Tadinya kan saya massage-nya pakai moisturizer, pakai pelembab gitu. Tapi ketika saya massage wajah pakai pelembab itu ternyata masih agak keras begitu. Kalau tangan saya kurang kuat, jadi kurang maksimal gitu. Tapi ketika saya temu minyak VCO ini, pijatan saya jadi lebih mudah ya, karena memang minyak ini kan lebih melicinkan gitu. Jadi tips saya tentang minyak VCO ini yaitu ketika bangun tidur, saya kan bangun sekitar pukul 3:30 pagi, 3:30 gitu. Kalau enggak 3:15 ya 3:30 lah ya. Saya bangun, saya minum air putih hangat ya. Setelah saya minum air putih hangat, saya massage ini dengan ini. Massasnya ya biasa aja sih ya, arah ke atas gitu, ke atas. Ini kebetulan saya habis kondangan jadi enggak massage. Memang jam massage saya itu biasanya pagi bangun tidur. Setelah bangun tidur saya minum air hangat dulu. Setelah minum air hangat, kemudian saya duduk di depan mirror atau kaca ya, dan saya melakukan massage gitu sekitar 5 sampai 10 menit. Biasanya hitungannya sekitar 20-40. Kadang-kadang kalau lagi nggak males kan bisa sampai 40, tapi kalau lagi males dikit 20 gitu. Pijatannya biasa dari arah sini. Ini kan kita sering ada double cheek ya. Double cheek ini kemudian saya saya massage seperti ini pakai minyak ini. Kebetulan saya habis dari kondangan, jadi enggak saya minyakin ini ya. Seperti ini dihitung sampai 40. Kadang-kadang kalau lagi nggak mood ya 20 lah ya, minimal 20 gitu. Setelah dari kesini biar double checknya berkurang. Dan saya di sini ini kan pada turun ya, karena usia terutama usia yang 50 ke atas itu ini biasanya double juga. Di sini ada turun gitu loh. Jadi ada turun gitu, maka kita naikkan sama 1, 2 gitu, 3, terus kita telaten ya. Sebenarnya bisa sampai 40 gitu, boleh tuh. Kalau
lagi waktunya mendesak, mau masak, mau jalan sehat, ya saya kadang-kadang hanya 20. Setelah dari sini kemudian selesai ke atas, maka garis senyum ini perlu juga. Garis senyum kita pakai 2 kayak gini biar lebih kenceng ya. Kalau pakai gini kurang kenceng, pakai gini. Ini sama ke atas arahnya gitu. Sampai 20 kali lah minimal, sampai 40. Kemudian kalau ini sudah sampai 20 sampai 20 ya, atau boleh sampai 40, kemudian di kantong mata ini kita tarik ke atas juga gitu. Hitungannya sama ya, caranya pakai ini juga bisa gini. Nah, saya pakai kacamata. Terakhir di sini nih, ini kan saya ada 3 garis ya di sini, garis senyum ya. Kalau dari dekat kelihatan ada garis senyum 3, 1, 2, 3. Ini juga perlu dipudarkan. Caranya bisa dengan dua jari ini ya, pakai minyak VCO gitu, murah. Ini harganya 20.000, mana harganya nggak mahal, 20.000, mana sangat membantu kita untuk memasas dengan tidak lebih keras gitu. Kalau pakai pelembab masih agak terlalu keras ya, tapi kalau nggak pakai pelembab mudah sekali. Ini guys, tuh terus ke atas gini. Ya, seperti biasa 20 sampai 40. Kadang-kadang saya juga gini aja, tuh 2 gitu. Ini mirip totok wajah ya. Nah, kalau ini sudah selesai, udah sampai 20, biasanya saya kasih air es di wajah, air es ya. Sekarang sudah ada libur, iya libur, hari ini masih libur ya. Air esnya itu nanti saya sematkan ya untuk air es. Sekarang ada silikon ya, ada silikon yang bisa untuk tempat es ya guys. Aku udah beli juga itu. Setelah kita masase, kita coba untuk mengejutkan wajah kita ya, mengejutkan wajah kita. Wajah itu kadang bisa dibuat kejut tapi dengan air dingin. Selain menggunakan kejut air dingin, nah ini setelah kita kejut pakai air dingin, itu akan mengecilkan pori-pori guys. Pori-pori kita menjadi lebih kecil dengan kejut dingin ya. Yang sudah saya sematkan, yang sudah saya taruh di etalase 2 ya. Jadi intinya hanya itu, pijat massage dengan virgin coconut oil ditambah dengan kita pakai terapi kejut menggunakan air es. Air es bisa ditaruh di silikon seperti ini, tapi kalau misalnya tidak ditaruh di silikon juga pakai plastik nggak apa-apa gitu. Jadi setelah ini langsung dipakein silikon. Setelah selesai, kita bisa mandi pagi. Mandi itu sebaiknya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh kita mandi dulu. Karena apa? Itu selain memang airnya menjadi lebih segar ya, masuk ke pori-porinya itu jadi seperti min ya, seperti min gitu. Jadi saya merasakan bahwa kalau mandi pagi itu di tubuh rileks banget. Jadi relaksasi menurut saya kalau mandi pagi. Juga terapi ya, karena tidak dingin gitu. Dulu saya itu sering melihat kebiasaan suami saya. Kalau suami saya mandi itu kan selalu sebelum subuh. Kalau saya enggak gitu. Saya mandinya ya kalau sudah aktivitas baru mandi. Tapi ternyata suami saya sering menyarankan gitu, mandi Bu sebelum subuh, airnya hangat, nggak usah pakai air anget. Saya juga kaget, loh masa iya ya gitu.
mandi sebelum subuh pasti dingin deh gitu, nggak bisa dibayangin. Kayaknya saya nggak kuat kalau mandi sebelum subuh gitu, apalagi pakai air dingin. Coba deh ibu coba, pasti rasanya lebih segar, airnya lebih hangat lah. Apalagi habis hujan ya, kalau habis hujan saya nggak sanggup lah mandi sebelum subuh gitu. Tapi setelah saya lihat, saya perhatikan suami saya kelihatan lebih muda gitu. Kalau menurut saya, kalau ketemu orang itu kelihatan lebih bercahaya wajahnya, kata orang gitu. Pas lagi jalan berdua saya, ada orang mengatakan, Mas gitu kan, suami saya panggil Mas, kok kelihatan muda, kelihatan bercahaya gitu. Terus saya lirik juga ke suami saya, padahal saya tahu rahasianya kali itu mandi sebelum subuh gitu. Menurut saya. Terus karena suami saya kelihatan lebih muda, lebih segar katanya dia. Sebentar kata temennya suami saya, kok kamu kelihatan lebih muda, lebih segar sih gitu. Aku pikir-pikir, apa ini dampak dari bertahun-tahun mandi sebelum subuh gitu kan. Nah sejak itu saya mulai tertarik nih, udahlah tak cobain mandi sebelum subuh lah, kayak apa coba, barangkali dingin saya tahan gitu. Ternyata setelah saya jalani mandi sebelum subuh itu memang walaupun malamnya hujan itu enggak dingin gitu loh, rasanya airnya hangat, terus masuk ke pori-pori, menyegarkan, jadi lebih semangat gitu. Beda kalau belum mandi gitu melakukan aktivitasnya kayaknya kurang fresh gitu ya, kayaknya gimana. Tapi sekarang saya merasakan ada energi baru ketika saya mandi sebelum subuh ya. Tadi bangun tidur, pijat pakai VCO, kemudian disegarkan pakai air es, terus mandi. Setelah mandi baru melaksanakan sholat tahajud. Setelah mandi baru melaksanakan sholat tahajud, qobliyah subuh gitu ya, dan sholat subuh. Jadi aktivitas sudah diawali dengan membersihkan badan. Itu tips dari saya, dan ini pengalaman ini saya dapat dari suami saya, karena suami saya kelihatan wajahnya lebih segar, lebih bercahaya gitu. Tapi suami saya melakukannya sih udah bertahun-tahun yang lalu kali, sudah hampir 5 tahunan atau 10 tahunan yang lalu, pokoknya udah lama lah. Yang kebiasaan itu menurut saya udah takut duluan saya gitu. Jadi kalau dibilangin ibu mandi sebelum subuh gitu, kayaknya aku nggak kuat deh. 3:30 apalagi jam 3 gitu. Tapi ternyata saya sudah merasakan sendiri mandi sebelum subuh itu menyegarkan, tidak dingin ya, tidak dingin gitu, tapi hangat. Saya kurang tahu kalau yang menderita penyakit tertentu ya, motif saya salah gitu, tapi dalam kondisi sehat sih fine aja. Kemudian tadi setelah saya aktivitas subuh ya, qobliyah subuh, sholat subuh, terus rangkaian kegiatan saya adalah jalan sehat gitu. Jalan sehat sekitar 30 sampai 45 menit. Biasanya start saya itu jam 5:15. Jam 5:15 saya sudah start jalan sehat, kemudian jam 6 saya sudah sampai rumah. Karena sudah mandi ya tinggal melakukan aktivitas ringan ya, misalnya nyapu gitu. Kemudian kan pas lagi jalan sehat juga saya sudah beli sayur ya, sayur matang gitu. Saya jalan setelah jalan sehat, sambil jalan sehat sambil beli sayur, kemudian tinggal saya sampai ke rumah, saya dandan, terus saya berangkat kerja. Begitu aktivitas saya selama ini. Jadi ini selain fungsinya untuk menurunkan kolesterol atau mengontrol kadar kolesterol, karena ini adalah minyak VCO itu adalah HDL atau lemak baik. Lemak baik. Jadi kalau kolesterol itu kan lemak juga ya. Lemak itu nggak bisa campur sama air. Lemak itu nggak bisa digontor pakai air. Lemak itu digontor ya pakai lemak, karena lemak dengan lemak itu kan mengikat. Kalau lemak dengan air itu misah
gitu. Makanya untuk menghilangkan kolesterol itu biasanya kan pakai minyak gitu. Minyak ketemu minyak, termasuk minyak zaitun gitu ya. Minyak zaitun dan kalau saya yang murah aja minyak ini ya, murah, jadi cukup 1 sendok saja kalau mau dikonsumsi untuk mengurangi kolesterol. Tapi yang jelas saya rajin memeses wajah saya dengan minyak VCO ini. Yang mau check out ada di etalase 1 ya. Kemudian untuk mendinginkan atau terapi kecut wajah ada di etalase 2, yaitu silikon untuk menyimpan air. Sebentar ya, tak ambilkan silikonnya ya, biar semua tahu bahwa saya memakai silikon itu untuk terapi wajah. Bentar. Ya, ini silikon untuk terapi wajah. Ini seperti ini ya kayak caranya. Ini kan di sini. Nah, di sini kan ada lubang kayak gini. Nanti diisi lewat sini. Kalau diisi lewat lubang ini. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, kalau ini sudah pakai ini selesai, nggak usah dibilas, pakai ini buat masase gitu, nggak usah dibilas. Kita pakai terapi kecut ini. Gitu. Oke, nanti saya praktekkan deh kalau pas lagi tidak habis pulang kondangan kayak gini ya nanti, karena memang saya ada live ya yang khusus terapi kecut ini. Jadi setelah pakai ini selesai baru pakai arahnya ke atas gitu. Ini seperti botox ya, mengencangkan juga. Jadi cahaya dari wajah kita terpancar deh kalau udah pakai ini plus ini. Ini ada di etalase 2. Kalau mau check out ini silikon ini yang untuk terapi wajah, ini kalau mau check out ini, kalau 1 mungkin ongkirnya ada, tapi kalau beli 2 ongkirnya gratis ya. Beda akun beda harga, cuma ongkirnya kalau beli 1 agak mahal, berarti check out 2. Ini bisa diisi tidak hanya air, bisa air mawar. Kalau pemirsa atau teman-teman punya bunga mawar di belakang, boleh deh pakai air mawar ya kan, air mawar juga bagus. Atau jus tomat tanpa gula juga boleh di sini, atau daun kelor juga boleh di sini, atau bunga kenanga dikasih air juga bagus di sini gitu. Kemudian setelah pakai ini dulu, setelah ini di pemijatan selesai, jangan dibilas, langsung dipakai ini. Nanti wajahnya akan segar, cantik, awet muda, apalagi dibarengi dengan mandi sebelum sholat subuh atau sebelum tahajud ya. Jadi mandi 3:30 itulah ya. Wajahnya akan lebih bercahaya, sehat dan jarang sakit gitu, terutama ditambah dengan jalan sehat. Jadi aktivitas yang pertama bangun tidur, masas pakai VCO, langsung terapi kecut pakai air es ya. Ini bisa diisi dari sini ya guys, nanti ditutup di sini seperti ini. Kemudian setelah itu lakukan aktivitas sholat sambil berdoa pada yang puasa, semoga diberi kesehatan, diberi panjang umur, diampuni dari segala dosa ya. Pokoknya doa-doa yang baik-baik ya, mengawali hari. Setelah itu, setelah qoblal subhi, sholat subuh, baru jalan sehat sekitar 30 menit. Setelah jalan sehat 30 menit, kemudian kita lanjutkan aktivitas, kemudian juga kita siap untuk berangkat ke tempat kerja. Oke, ya, paham ya. Jadi minyak VCO ini untuk masas, ini untuk terapi kecut. 2 rangkaian ini menjadikan kita awet muda insya Allah dengan ridho Allah ya, dan juga dengan doa dan usaha. Oke, kita jangan merasa bahwa kalau udah tua ngapain juga kita dandan, toh kita udah
bau tanah misalnya gitu. Ya jangan begitu ya, karena kita juga harus tampil segar, tua tapi tetap cantik, tua tetap bahagia. Karena orang kalau terlihat cantik itu tanda-tandanya orang bahagia gitu kalau menurut saya. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang disiplin dan mau berusaha untuk memperbaiki lahir dan batinnya gitu. Jadi tidak hanyalah lahir saja tapi batin, tidak hanya batin saja tapi lahir gitu. Jadi antara lahir dan batin seimbang. Kita beribadah iya, memperhatikan kesehatan iya gitu. Jadi hidup kita seimbang, karena hidup itu akan bahagia apabila ada keseimbangan antara lahir dan batin, dunia dan akhirat begitu. Jadi jangan dunia aja gitu, tapi jangan akhirat aja, tapi dua-duanya diseimbangkan. Insya Allah kita bahagia dan juga bermanfaat bagi orang lain, memberikan ilmu gitu. Dan juga kita bisa juga sambil mencari rezeki, mencari ridha Allah, karena memang kan hidup di dunia ini kita ditebarkan untuk juga mencari rezeki dan mencari ridha Allah. Begitu guys, silahkan yang mau check out ada di keranjang aku. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Sekali lagi bahwa tips tetap cantik di usia tua itu adalah massage ya ke atas gitu. Karena kalau kita kepengen apa ya istilahnya apa, kalau usia udah 50 tahun misalnya, itu kan pasti tua ya, tapi bukan berarti kita terus pasrah gitu guys. Kita tidak pasrah dengan keadaan gitu. Padahal yang namanya merubah bentuk wajah kan memang nggak boleh. Yang boleh adalah merawat wajah dan badan kita gitu, menjaga kebersihan gitu dengan perawatan gitu. Jadi nggak ada salahnya kita merawat, dan kalau bisa kita merawat dengan yang tidak usah mahal-mahal gitu, tapi yang murah, yang terjangkau di kantong kita, dan juga yang halal gitu. Dan ini adalah minyak visio sudah halal, ini terapi kecut pakai air es. Oke guys, terima kasih ya yang sudah nonton live aku, terima kasih yang sudah tetap layar. Saya akan hadir lagi nanti sore untuk mengenalkan dua produk ya, yaitu VCO dan juga air es kecut yang di dalam silikon. Caranya gimana ini sih? Caranya gampang sekali ya. Ini diisi air pakai dari sini nih. Ini di sini kan ada kayak gini nih. Kita buka kayak gini, terus nanti kita kasih air. Setelah kita isi air, nanti kita masukkan freezer begitu. Masukkan freezer. Ini kalau kita butuh untuk terapi kecut wajah biar pori-porinya mengecil, kelihatan segar, kelihatan awet muda, yaitu dengan ngoleskan ini ke arah atas gitu guys, dan rasanya segar sekali. Yang belum wajib cobain ya, biar kelihatan tetap awet muda dan cantik. Kalau misalnya airnya terus-terusan, ini kan kalau biasanya pas diterapikan ke wajah ini kan kadang-kadang airnya nyerocos ya, berarti ditimpa pakai ini, pakai tisu begitu. Pakai tisu kayak gini, contoh ya, pakai tisu ke arah atas. Segar guys, segar, dan membuat ini aja sudah kelihatan udah segar sekali wajah kita itu guys. Ini kan biasanya airnya turun ya, kita taruh dengan tisu seperti ini. Oke. Selamat mencoba ya di rumah ya. Kalau misalnya pakai pakai plastik juga nggak apa-apa, tapi kalau pakai ini praktis sekali. Kemarin waktu saya belum punya ini juga pakai plastik gitu. Setelah punya ini saya ketagihan ya, maunya pakai ini aja. Jadi
wajah kelihatan bercahaya. Oke guys, selamat siang semuanya, selamat mencoba 2 produk saya dan check out di Keranjang Kuning biar kalian semua ikut merasakan segarnya sensasi wajah segar dengan pori-pori kulit yang kecil dan tampilan yang lebih fresh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.